Nih, oke guys, jadi kemarin banyak yang nanya nih ubahannya apa aja gitu buat bikin motor ala-ala road race gitu ya. Nah, kita bakalan bahas lengkapnya gitu ya. Kita bahkan buka bahas lengkap apa aja yang harus diubah menurut versi saya gitu ya. Oke, kita mulai guys ya. Nah, buat yang pertama mungkin road race itu identik dengan bannya yang bulat, yang besar, yang gede gitu. Nah, jadi kalian tuh harus ubah bannya dulu jadi yang donat. Kalau ukuran yang normal atau lazimnya itu 98 atau enggak 110/70 kayak gini gitu ya, atau kalau 100/80 gitu boleh, itu 98 gitu ya. Nah, yang kedua kita tuh pakai underbone. Nah, underbone karena di motor drag race maupun road race itu juga pakai underbone, cuman bedanya kalau drag race biasanya underbone-nya tuh langsung dari asnya ke bawah gitu. Kalau road race emang agak ke atas gitu ya, agak ke atas. Soalnya buat apa ya? Supaya kalau di kemiringan sekian derajat itu si footstep underbone tuh nggak kena gitu ya. Nah, terus sok sok belakang juga kita pakai ya. Kalau ada budget kalian tuh pakainya yang bisa di ribbon gitu ya, yang ada klik ribbonnya. Soalnya kalau lagi kenceng manuver di tikungan itu kan motor tuh ada yang goyang-goyang, ada yang enggak, ada yang stabil, ada yang enggak. Kalau pakai shock ribbon itu meminimalisir olengnya gitu ya. Nah, terus soal mesin misalnya, soal mesin. Nah, kalau bahas spek soal mesin misalkan, kalau bebas mau mau mesinnya standar ala Rodriguez, mau yang ubahan ataupun gimana gitu, itu sah saja gitu ya. Nah, kalau saya emang udah ubahan mesinnya nih, udah ubahan 130 cc, karena ngejar 130 cc karena susah. Kalau 130 cc murni dari piston tuh mungkin harus pakai piston 64 atau 63 karena struknya pendek. Nah, kalau saya akalin pakai pistonnya 55, terus naik struk pakai kruk as Garuda. Ini pakai kruk as Garuda sih, bukan naik struk, tapi pakai kruk as Garuda karena struknya yang agak panjang. Kalau naik struk digeser, kalau ini pakai kruk as Garuda jadi struknya tuh 55,5, kalau piston 55 mili gitu ya. Jadi bedanya cuma setengah mili struk sama piston. Kalau dihitung dikali-kalikan itu jadi 131 cc ini tuh ya. Nah, pengereman gitu ya. Soal pengereman, kenapa pakai piringan cakram yang agak besar atau lebar ini? Karena kan si jarak pengereman tuh jadi lebih singkat atau jadi lebih cepat ngeremnya gitu, nggak kayak yang standarnya. Kalau standar kan emang buat mesin standar juga gitu ngukur sama kecepatan, karena ini mesinnya udah rubah jadi kita perlu pengereman yang lebih singkat lagi. Nah, saya pakai piringan dari PSM gitu ya. Kalau pelek banyak yang nanya itu Pirosi atau RCB. Ini Pirosi. Kalau RCB lebih warna goldnya itu lebih dapat, kalau ini agak peang-peang gitu ya. Nah, kalau kaliper saya pakai yang standar PGR Jupiter gitu ya, pakai yang standarnya. Sok depan saya pakai sok depan PGR, beda sama yang itu Jupiter, motor Jupiter. Kalau yang ini PGR. Nah, untuk mesin memang udah rubah piston, klep 2623, kubah dibikin betab ya, si ruang kompresinya udah dibikin betab. Terus noken as custom. Kalau templarnya emang pakai BRT, cuman noken asnya nggak pakai BRT karena menurut mekaniknya itu emang kurang lah, kurang 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 apa ya, kurang sinkron sama spek. Terus kita bikin lagi spek yang sesuai dengan karakter ini gitu. Dulu juga apa, sempat pakai noken as R1 ya, tipe R1 dari BRT, cuman itu lip-lipannya gede-gede tapi mau sebanding sama yang ini tenaganya gitu. Kalau ini custom
nggak tahu dulu bikinnya, nggak tahu 200.000 atau 250.000 deh. Terus kuat banget gitu ya, nggak terkikis-kikis sampai sekarang, alhamdulillah. Perklep saya pakai Moto One, perklep pakai Moto One ya. Terus pakai sim klep Kawahara supaya si pelatuk tuh nggak jeber gitu, nggak ngeling kalau mau dibuka tuh ya, jadi aman gitu ya. Terus masalah di per kuplingan saya pakai per kupling smash, per kupling smash. Kenapa pakai per kupling smash? Karena dari per kupling smash original Suzuki itu kan tahan panas juga, bahan yang beda. Kalau original suka bagus dan kerenggangannya juga bagus sekali, jadi enak enak aja gitu, jadi agak menggigit ke kampas. Kalau kampas saya pakai orisinil, nggak pakai yang racing kalau kampas koplingnya gitu ya, pakai yang orisinil aja. Kalau rasio ini udah close, rasio udah custom, udah close, itu enak banget, jadi nyambung tiap RPM tuh gigi 1, 2, 3 sampai 4. Nah masalah exhaust nih, saya percayain sama CLD. Ini pipanya sih CLD C3 ya, C3, cuman pakai silencer yang C2 yang punya Jupe. No, kalau itu pakai apa tuh? Nah itu tuh, nah itu knalpotnya yang C3. Kalau ini pakai, kalau Underbone dari HRP. Kenapa HRP? Karena ini dural, bahan dural. Dural tuh emang apa ya, istimewanya kuat, kegampang patah. Ini juga udah gini nggak, tapi nggak patah. Kalau yang hancuran pasti patah. Cuman platnya bukan dari plat HRP-nya, beda lagi. Ini platnya dari besi guys ya. Aki saya pakai Motobet, aki Motobet. Aki udah pakai Motobet. Sok belakang pakai Red It model Kayaba ya guys. Stang nih, ini stangnya udah RZR dan ininya dural nih. Udah pakai dural. Master rem sama kakra, cuman kurang greget. Pakai kakra kurang greget. Terus stabilizer ini kita Racing ya, kita Racing, bukan KTC Kaitako tapi kita Racing, beda ya. Kalau karbu saya sekarang pakai PE 28 CH29 ya, kode CH29. Pasti magnet udah bubut, balancer udah sesuaikan. Kop busi saya pakai KTC. Nah ini KTC Kaitako, kalau tadi KTC Racing gitu ya. Terus apa lagi ya, coil masih standar, belum ada perubahan. Insya Allah kedepannya sih mau ngerubah gitu ya, pakai YZ atau pakai apa gitu ya. Nah karena pengapian saya sudah di DC kan, kalau ini udah rubah dari AC jadi DC, jadi wajib pakai aki gitu ya. Dan sepuh juga masih jalan, belum total loss ini. Buat yang nanya sering banget gitu ya, ada pertanyaan total loss nggak total loss. Ini masih terpasang, 10 masih terpasang, karena ini belum total loss, karena saya suka dipakai buat harian juga gitu. Kalau kedepannya sih emang mau nyoba total loss gitu ya, tapi agak takut gimana gitu kan, karena buat harian tuh harus sedia akinya gitu. Kalau ntar lah kalau udah ada budget kita beli akinya 2, jadi kalau mati kita pakai satunya lagi gitu ya. Nah itu gearnya pakai triple S, saya pakai triple S ukuran 40. Kalau depan 14 kalau kemarin pakai yang 13 tuh terlalu galak, buat setar terlalu galak. Saya pakainya 14 yang depan, 40 yang belakang gitu ya, dan emang kerasa banget, enak banget. Cuman emang napas kalau gear gede-gede gini kan emang loadress ngayalnya RPM bawah gitu, karena udah habis manuver tikungan tuh kita perlu RPM yang tenaga yang gede jadi naik lagi lah gitu. Nah ini kiprok Jupiter Z original ya guys. Terus apa lagi ya tuh, ini pakai oil cooler Satria F original juga, karena nggak ada imitasi, oil cooler imitasi nggak ada. Ini dari sini ya, oil coolernya dari blok kanannya, jadi langsung dibikinan KRT Tech Jogja. Ini punya saya KRT Tech Jogja. Nah nanti kita karbu juga bakalan ganti sih, nggak bakalan ini. Nah jadi ubahannya pokoknya bahan gitu ya, setang, underbone, itulah ubahan loadress buat kalian ya. Semoga menginspirasi.
dan bermanfaat ya. Sedikit-sedikit kita kontennya mengedukasi gitu ya. Nih, ini juga udah kena ribbon. Itu si Jupiter lah. Kemarin crash nih Jupiter. Ini belum ada ini nih masih. Ya kan? Nanti kita pasang. Oke guys.